menciptakan masih anak-anak SMA yang mau bekerja. Ini bonus demografi yang besar. Kalau lagi ya, SD itu 48% dari Indonesia, penduduk Indonesia. R1 hanya 18%. Ya. Oke. Ini yang harus kita pikirkan. Oke. Bicara kayak begitu itu belum lagi. Kalau bertanya kan bertemu langsung. Kita berhadapan kita bicara. Nah, semuanya, banyak orang hanya ikut arus dan menormalisasi omongan kosong para pejabat. Rocky Gerung justru berdiri paling depan sebagai benteng terakhir akal sehat. Maka wajar, begitu muncul pernyataan Gibran tentang bonus demografi yang terdengar sekadar tempelan istilah, Rocky langsung turun tangan. Dan ketika Joman mencoba membela tanpa memahami substansi, Rocky menghajarnya dengan logika yang tak bisa dibantah. Di saat banyak yang takut mengkritik kekuasaan, Rocky tetap tegak, tetap berani, dan tetap konsisten mengingatkan bahwa bangsa ini butuh pemimpin yang paham gagasan, bukan sekadar pengulangan kata-kata manis. Kita simak langsung videonya. Apa nih Joman ini apa sih sebetulnya? LSM, kalau LSM mestinya otaknya bagus itu. Influencer, yang mau di-influence apa? Membackup Gibran aja dengan konsep nggak mampu. Bagaimana dia mau menerangkan sesuatu yang jelimet gitu. Jadi saya menganggap bahwa cobalah kita mulai dengan barang yang ada isinya gitu tuh. Yang betul-betul melekat di kepala. Apa itu dia bonus demografi? Di mana bonusnya? Kapan bonusnya kita peroleh tanpa dividen misalnya? Jadi soal-soal itu. Saya terangkan lebih lanjut lagi lah supaya paham lah itu. Aduh, ini sebelum kita kasih ke dua narasumber kita di studio nih, kita kasih dulu lah kesempatan untuk Pak Andi menjawab komentar dari Bang Rocky. Komentar itu udah pasti salah lagi komentar. Apa komentar? Silakan. Ya, apa yang dikatakan Bung Rocky itu berapa persen? Saya tanya, satu. Kedua, setiap mahasiswa yang menerima LPDP memang harus kembali ke Indonesia. Itu ada perjanjian seperti itu. Dia nggak ngerti konteksnya. Nah, MP1. Dia kembali. MP1, mereka kembali ke Indonesia. Stupid. Ya. Anak saya itu LPDP Bung Rocky. Ya, anak saya LPDP di UK dan dia sudah kembali ke Indonesia untuk mengabdi ke Indonesia. Yang saya berjelaskan tadi itu adalah dia waktu di Indonesia ini, ya, untuk bisa bersaing di luar negeri, menciptakan masih anak-anak SMA yang mau bekerja. Ini bonus demografi yang besar. Kalau lagi ya, SD itu 48% dari Indonesia, penduduk Indonesia. R1 hanya 18%. Ya. Oke. Ini yang harus kita pikirkan. Oke. Bicara kayak begitu itu belum lagi. Kalau bertanya kan bertemu langsung. Kita berhadapan kita bicara. Kita mulai dengan istilah yang berkali-kali dikelirukan karena tidak dipahami itu. Apa sih itu bonus demografi? Kalau kita buka literatur dasar itu, istilah official terminologinya adalah demographic dividend. Betul ini cocoknya. Karena mesti ada investasi dulu, baru ada dividen. Kata-kata bonus itu seolah-olah turun dari surga apa tuh? Jadi dari segi pengetahuan semantiknya udah keliru tuh. Kekeliruan itu bertambah karena saya akhirnya dapat banyak pertanyaan juga dari netizen itu kenapa Pak? Tiba-tiba Pak Wapres itu bicara tentang hal yang spektakuler, bonus demografi. Bukankah kemarin cuma bagi-bagi goodie bag, bagi-bagi skincare itu? Maka saya mulai merasa oh ada sesuatu. Nah, kebetulan diundang, kita mau lihat sebetulnya dari segi teorinya dan dari segi kapasitas pengucapnya, yaitu Pak Gibran. Dari segi teori kita mulai mengerti bahwa memang akan ada persaingan akibat dividen demografi karena ada insentif, ada investasi di dalam struktur kependudukan kita. Kan itu dasar itu kan. Lalu kita mulai bertanya tuh, seandainya bonus demografi itu, pakai aja istilah yang umum itu, diperoleh oleh Indonesia, alasan memperolehnya apa? Apa karena makan siang bergizi tiba-tiba kita mendapat bonus demografi? Apakah Kita dari segi jumlah dulu dong, Bung. Ya? Dari segi jumlah populasinya dulu kan. Jelas jumlah populasi itu bonus demografi, tetapi apakah dari bonus itu ada dividen yang bisa kita tukar tambahkan dengan dividennya Singapura, dividennya Filipina, dividennya Thailand, dividennya Australia, Taiwan, Jepang, Korea Selatan. Kan kata bonus demografi itu harusnya diperhatikan dengan baik
anak muda kita usia produktif itu berapa? 15 sampai 60 tahun 64 tahun itu bersaing dengan 15-60 tahun juga di negara-negara yang setara kita. Itu baru kita bisa, itu baru bisa ada makna tentang istilah itu kan. Bayangkan misalnya Indonesia 2045 akan bersaing dengan Singapura, pendapatan atau Malaysia lah yang kira-kira Yang lebih dekat lah ya. Pendapatan kita per kapita berapa? 3.500. Pendapatan Kuala Lumpur per hari ini 13.500. Oke. Kita akan dapat bonus demografi di 2045 karena kata Pak Jokowi dulu kita akan lampaui Malaysia 30 kali lipat. Oke. Jadi kita akan dapat punya 30.000 US dollar misalnya tuh per kapita tuh. Itu kalau Malaysia bubar. Kalau Malaysia terus memproduksi pengetahuan, keahlian, ya kita tertinggal lah. Jadi pengertian dasar itu yang nggak dipahami oleh seseorang yang seharusnya belajar lebih banyak. Tentu tim suksesnya itu berupaya untuk leveling up beliau kan. Selama ini kan Pak Gibran hanya dijadikan seolah-olah tukang bagi-bagi goodie bags, kan mau naikin dong supaya dia bisa bicara hal-hal yang abstrak, hal-hal yang konseptual. Akhirnya tergopo-gopo, gugup dan gagap, lalu dibully netizen. Kan itu soalnya. Jadi bukan Gibran yang salah, timnya ini yang konyol. Wow. Iya dong, biarin aja levelnya Pak Gibran itu mengerti bahwa yang akan memilih beliau kan proyek 2009 tuh. Yang akan memilih dia ada orang yang dia bagi-bagian skincare itu. Oh. Gibran harusnya paham itu. Jangan dari skincare pergi pada brain care, nggak nyampe itu. Oke, ini harus dijawab dulu nih. Ini harus dijawab dulu nih. Ada statement yang cukup kritis ataupun juga cukup skeptis terhadap apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden, mengatakan bahwa statement yang disampaikan mengenai bonus demografi ini sepertinya bersangkutan mencoba memanfaatkan momen berkaitan dengan film animasi karya anak bangsa yang cukup dianggap sukses di luar sana. Bagaimana menanggapi hal ini? Ya, terima kasih Mbak. Saya rasa itu salah besar lah kalau beliau itu hanya menumpang dengan animasi Jumbo itu. Saya salut pembuat animasi Jumbo itu. Salah besar untuk itu. Beliau kan ini anak muda, ya dengan jiwa muda dia, dengan kreativitas dia itu mengimpulkan gitu bahwasanya itu nanti 2030-2045 itu ada banyaknya ada anak-anak muda. Makanya di-encourage anak-anak muda itu untuk berkreatif untuk itu, memanfaatkan dunia digital seperti itu. Kalau dikatakan tadi mengenai lapangan pekerjaan, memang pemerintah akan menyiapkan lapangan pekerjaan dan harus dari sekarang lapangan pekerjaan itu diciptakan dengan skill-skill tertentu, dengan digitalisasi juga. Dan jangan lupa bahwasanya kita tuh juga meng-encourage itu para pemuda itu untuk bisa keluar dari Indonesia. Coba kita lihat ya, untuk negara Filipina misalnya, itu kan banyak sekali pemuda-pemudanya keluar negeri dan mereka bekerja di sana dan memberikan devisa untuk negara. Ya. Jadi ini juga, jadi kita harus keluarlah dari Indonesia untuk mencari rezeki di negara orang itu, karena mereka semua negara-negara di luar itu kekurangan tenaga kerja. Nah, kenapa kita harus kumpul di sini sedangkan banyak tenaga kerja dengan gaji yang cukup besar yang bisa kita bawa ke Indonesia? Makanya pemerintah harus memberikan suatu skema yang bagus ya buat para pemuda ini yang akan bekerja di luar negeri. Karena ini di Indonesia job order itu ada 1 juta job order menurut Kementerian PMI, P2MI ya. Untuk pekerja migran Indonesia itu ada lebih dari 1 juta job order di luar negeri itu. Tapi yang hanya terserap itu hanya 200.000 setiap tahun. Ini banyak sekali. Tapi kan yang terserap itu juga tentu persoalannya nggak terserap. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan skill yang dipersiapkan sejak dini di Indonesia. Kita sudah tahu bahwa bicara soal bonus demografi ini bukan isu baru. Setahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu bahkan juga disampaikan dari 2025, 20 tahun yang lalu. 2005 itu sorry, sudah, 2005. Ya sudah. Oke, 2005, berarti 20 tahun yang lalu pun juga sudah terserap bonus demografi, sudah terbicarakan, sudah terproject begitu ya, sudah terfikirkan lah soal bonus demografi yang akan dihadapi begitu. Dan 10 tahun belakangan tentunya ini juga menjadi perhatian dari Pak Joko Widodo pada saat itu. Mungkin sudah tahu juga soal bonus demografi ini, tapi ternyata persoalannya kenapa nggak terserap? Karena mungkin nggak sesuai antara kebutuhan dengan jumlah kita yang mau masuk ke sana. Ini gimana Pak Andi? Kita akui memang salah satu dari kendala juga seperti itu, tidak mismatch itu. Tapi makanya saya katakan, bagaimana kita meningkatkan soft skill, ya. Kita ketahui aja, ya,
untuk para mahasiswa ini baru kurikulum Merdeka ada yang namanya internship, magang gitu loh. Dulu tuh tidak pernah ada kata magang gitu loh. Sekarang ada. Halo, Pak Andi. Pak Andi. Ya, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Pak Andi. Nanti kita akan kembali menuju ke Pak Andi. Gimana? Oke, udah nyambung lagi nih. Silakan. Karena sekarang. Ya, silakan Pak Andi. Karena sekarang. Karena sekarang ini pemerintah harus mengkreat lagi, ya, terutama untuk kurikulum di pendidikan Dikdasmennya itu diperkuat gitu loh, untuk meningkatkan soft skill-nya. Kita nih kelemahan kita itu ada bahasa asing gitu loh. Makanya kita tuh kalah gitu untuk kita kalau bekerja luar negeri. Tapi secara skill pekerjaan Indonesia itu lebih unggul dari mereka. Karena apa? Kita mempunyai kelebihan, yaitu keramah tamahan itu. Oke, ini baik. Saya alami seperti itu. Oke, baik Pak Andi. Kalau begitu ini mengingatkan kita akan hashtag kabur aja dulu ya. Yang kemarin beberapa minggu sempat menjadi heboh begitu ya. Kabur aja dulu. Sebelum kita menuju ke kabur aja dulu itu tidak. Kabur aja dulu itu kita harus menanggapinya bukan sifatnya negatif. Oke, baik. Nanti dulu Bung Andi, kita gantian dulu ngobrolnya. Saya mau dengar suara Bung Rocky. Sebentar Pak Sudibyo, Bung Rocky tampaknya ingin menanggapi. Silakan Bung Rocky. Ya males aja nanggapi hal yang males? Kan sudah disampaikan kita tadi tuh bisa loh ngirim ke luar negeri. Itu sepele amat. Gini deh, saya terangin deh. Gini. Gimana Bung? Pernah nggak dia itu ngajar di luar negeri? Tahun lalu saya ngajar di Warsawa, Polandia. Pindah ke Turki. Saya lagi ngajar, angkat tangan. Pak Rocky, saya sedang dan dalam 1 minggu ini akan menyelesaikan disertasi 2 perempuan ITB di Polandia. Apa masalah kalian? Saya bingung. Saya harus balik ke Indonesia untuk memanfaatkan bonus demografi, dia bilang begitu. Karena saya dibiayai oleh LPDP. Beasiswa negara, bukan beasiswa pemerintah Polandia tuh. Masalah kamu apa? Pulang aja kan ke PhD. 2 perempuan. Kalau saya pulang, saya akan kembali mengabdi pada bos saya yang tiap hari suruh saya markup anggaran. That's the very fact of life gitu. Jadi dia tanya pada saya, pulang apa enggak? Kalau dia nggak pulang, dia malu, dia di negara. Kalau dia pulang, dia akan perbanyak peternakan koruptor. Bayangkan anak-anak pinter ini ada dalam dilema moral tuh. Ini bukan Prabowo presidennya, masih Jokowi presiden. Bagaimana jawab itu? Soft skill, bahasa Inggrisnya bagus. Apalagi soft skill, psikologi bagus. Apalagi perangainya bagus. Tetapi ekologi ekosistem di sini itu membahayakan dia sebagai persona. Dan itu banyak, saya ketemu di Turki, saya ketemu di Berlin, saya ketemu di Belanda, saya ketemu macam-macam. Jadi coba itu yang saya bilang, ini orang-orang apa nih, Joman ini apa sih sebetulnya? LSM, kalau LSM mestinya otaknya bagus itu. Influencer, yang mau di-influence apa? Membackup Gibran aja dengan konsep nggak mampu. Bagaimana dia mau nerangkan sesuatu yang jelimet gitu? Jadi saya menganggap bahwa cobalah kita mulai dengan barang yang ada isinya gitu tuh. Yang betul-betul melekat di kepala. Apa itu dia bonus demokrasi? Di mana bonusnya? Kapan bonusnya kita peroleh tanpa dividen misalnya? Jadi soal-soal itu saya terangkan lebih lanjut lagi lah supaya paham lah itu. Aduh, ini sebelum kita kasih ke 2 narasumber kita di studio nih, kita kasih dulu lah kesempatan untuk Pak Andi menjawab komentar dari Bang Rocky. Komentar itu udah pasti salah lagi komentar. Apa komentar? Silakan. Ya, apa yang dikatakan Bung Rocky itu berapa persen? Saya tanya, 1. Kedua, setiap mahasiswa yang menerima LPDP memang harus kembali ke Indonesia. Itu ada perjanjian seperti itu. Dia nggak ngerti kondisinya. Nah, MP1. Dia kembali. Mereka kembali ke Indonesia. Stupid. Ya, anak saya itu LPDP Bung Rocky. Ya, anak saya LPDP di UK dan dia sudah kembali ke Indonesia untuk mengabdi ke Indonesia. Yang saya berjelaskan tadi itu adalah dia di Indonesia ini, ya, untuk bisa bersaing di luar negeri, menciptakan anak-anak SMA yang mau bekerja. Ini bonus demografi yang besar. Kalau lagi ya, SD itu 48% dari Indonesia, penduduk Indonesia.
R1 hanya 18%. Ya. Oke, Ini yang baik. harus kita pikirkan. Oke. Bicara kayak begitu itu Bung Rocky. Kalau bertanya bertemu langsung. Kita berhadapan-hadapan kita bicara. Oke. Tapi Bung Rocky kan tidak substantif kita bicara itu. Oke, baik. Nah, semuanya, pada akhirnya, seluruh rangkaian perdebatan ini memperlihatkan bahwa Rocky Gerung masih menjadi figur yang paling konsisten dalam menjaga nalar publik. Kritiknya terhadap Gibran bukan muncul dari kebencian, tetapi dari kebutuhan mendasar. Pemimpin harus memahami gagasan besar yang ia ucapkan. Bonus demografi adalah isu serius, dan Rocky menolak melihat istilah sepenting itu diringankan menjadi sekadar kalimat tempelan tanpa arah yang jelas. Disinilah kelas Rocky terlihat, ia memaksa ruang publik untuk kembali pada logika, bukan sekadar tepuk tangan. Ketika Joman maju membela Gibran dengan argumentasi yang dangkal, perbedaan kualitas langsung tampak. Rocky tidak perlu berteriak, cukup dengan ketajaman nalar, ia bisa membongkar titik lemah pembelaan tersebut. Joman mungkin loyal, tapi loyalitas tanpa pengetahuan hanya akan mempermalukan diri sendiri. Rocky menunjukkan bahwa kritik yang tajam jauh lebih berharga daripada pembelaan yang buta. Lebih jauh lagi, perdebatan ini menegaskan posisi Rocky sebagai pengingat bahwa bangsa tidak boleh dikelabui oleh jargon atau istilah keren yang disampaikan tanpa konsep. Kepemimpinan membutuhkan kedalaman berpikir, bukan sekadar keberanian tampil. Rocky punya keberanian itu, tetapi ia juga punya intelektualitas untuk membuktikan mengapa kritiknya penting didengar. Rocky Gerung kembali keluar sebagai pihak yang paling rasional, paling berani, dan paling mampu mengungkap kekosongan substansi di balik retorika politik. Dalam situasi penuh kebisingan, suaranya tetap menjadi penuntun yang membedakan antara nalar dan omong kosong. Dan di titik ini, jelas bahwa argumen Rocky tidak hanya menang, tetapi menegaskan standar baru yang seharusnya dimiliki para pemimpin. Nah, semuanya, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Salam akal sehat, sampai jumpa di video berikutnya. Salam akal sehat. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick